Di sebuah desa terpencil di pinggiran Tegal, muncul seorang penjual siomay keliling bernama Yuda. Dengan gerobak tuanya, ia tampak hanya perantau pencari rezeki. Namun, gerobak itu menyimpan kitab wirid, garam jimat, dan air doa. Yuda sebenarnya ustadz muda yang menyamar, menjalankan misi rahasia membongkar pesugihan Juragan Waluyo, tuan tanah kaya yang tiap bulan menumbalkan warga untuk jin. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Langit sore di sebuah desa terpencil di pinggiran Kabupaten Tegal tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menekan suasana hati warga yang sudah lama dicekam rasa takut. Angin berhembus kencang membawa bau anyir yang samar, membuat beberapa orang buru-buru menutup jendela rumah mereka. Bagi warga desa, malam adalah saat yang paling menakutkan, karena setiap bulan selalu ada 1 atau 2 orang yang hilang tanpa jejak. Kabar burung menyebar bahwa semua itu ada kaitannya dengan Juragan Waluyo, pemilik tanah terkaya di desa itu. Ia memiliki sawah luas, lumbung padi yang selalu penuh meski panen sering gagal, serta rumah besar yang berdiri kokoh dengan pagar besi menjulang. Banyak yang percaya bahwa kekayaannya diperoleh dari perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Dan konon, setiap bulan pesugihan itu menuntut tumbal manusia. Di tengah suasana mencekam itu, sebuah suara nyaring tiba-tiba memecah kesunyian jalan desa. Siomay, siomay, siomay panas, gurih, enak. Suara itu terdengar asing. Belum pernah ada sebelumnya di desa itu. Anak-anak yang semula bersembunyi di dalam rumah mulai mengintip dari balik pintu. Dari kejauhan, tampak seorang lelaki muda mendorong gerobak tua yang catnya sudah mengelupas. Roda gerobaknya berdecit setiap kali berputar, menambah kesan aneh pada kehadirannya. Lelaki itu tersenyum ramah kepada setiap orang yang ditemuinya. Usianya sekitar akhir 20-an, wajahnya bersih meski tampak letih, dengan sorot mata yang tenang dan penuh wibawa. Ia mengenakan kaos oblong sederhana, celana panjang lusuh, dan ikat kepala hitam yang membuatnya terlihat seperti perantau biasa. Namanya Yuda, bisik seorang ibu pada tetangganya. Katanya dia baru datang dari kota, mau jualan siomay keliling di sini. Gerobak siomaynya tampak biasa di luar, penuh dengan botol saus, mangkuk, dan panci kukus kecil yang mengeluarkan uap hangat. Anak-anak yang berani mendekat segera tergiur dengan aroma siomay yang harum, sesuatu yang jarang mereka cicipi di desa terpencil itu. Namun, di balik kehangatan senyum dan dagangannya, Yuda menyimpan sesuatu yang berbeda. Tatapannya sesekali menyapu sekitar, seolah sedang mempelajari suasana desa. Setiap kali melewati rumah-rumah tua yang sepi, ia memperhatikan dengan seksama, terutama rumah besar milik Juragan Waluyo yang menjulang di ujung jalan. Sore itu, ia berhenti di balai bambu tempat beberapa lelaki desa sedang berkumpul. Dengan ramah ia menawarkan siomay dagangannya. Silakan, Pak, Bu, siomaynya masih panas, katanya dengan senyum ringan. Para lelaki desa sempat saling berpandangan, lalu salah satunya mencoba membeli. Rasa siomay yang gurih dan kuah kacang yang hangat membuat mereka mengangguk puas. Wah, enak juga. Baru kali ini ada orang jualan begini di desa kita, komentar seorang bapak. Yuda hanya tertawa kecil, seolah menikmati perannya sebagai pedagang keliling. Tapi ketika ia menunduk mengambil siomay, dalam hati ia berdoa lirih, menyebut beberapa kalimat wirid yang tak seorang pun dengar. Matahari mulai tenggelam, dan desa perlahan diselimuti kegelapan. Satu persatu warga kembali ke rumah masing-masing, mengunci pintu rapat-rapat sebelum malam benar-benar jatuh. Yuda pun mendorong gerobaknya menuju pinggiran desa, mencari tempat untuk beristirahat. Di tengah perjalanan, angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Dari arah sawah,
Terdengar suara samar seperti bisikan panjang, bercampur dengan bau amis darah. Yuda menghentikan langkahnya, menatap lurus ke arah hamparan gelap itu. Sejenak, matanya menajam, dan ia berbisik pelan. Sudah benar, desa ini memang dikepung hawa najis. Tugas ini tidak akan mudah. Ia lalu mendorong kembali gerobaknya, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia tahu, penyamaran sebagai penjual siomay hanyalah permulaan. Gerobak tua yang tampak biasa itu bukan sekadar alat dagang. Di dalamnya tersembunyi kitab wirid, garam jimat, dan botol kecil berisi air doa yang siap dipakai kapan saja. Malam itu, ketika semua warga sudah bersembunyi di balik pintu, Yuda duduk sendiri di dekat surau tua yang sudah lama tak dipakai. Dengan lampu minyak redup, ia membuka bagian rahasia di bawah gerobaknya. Sebuah kitab kecil dengan sampul kulit yang sudah kusam ia keluarkan. Jemarinya menyusuri huruf-huruf Arab gundul di halaman pertama. "Ya Allah, lindungilah hamba dalam misi ini," bisiknya. Dari jauh, seekor burung hantu melintas, suaranya menggaung seperti pertanda buruk. Yuda menutup kitabnya, lalu menatap ke arah rumah besar Juragan Waluyo yang tampak gelap gulita namun dipenuhi aura hitam pekat. Ia tahu, di sanalah sumber dari semua ketakutan desa ini. Dan ia bersumpah, meski hanya menyamar sebagai penjual siomay keliling, suatu hari ia akan menyingkap semua rahasia kelam yang membelenggu desa itu. Pagi di desa itu tidak pernah benar-benar cerah. Meski matahari naik tinggi, hawa dingin dan muram selalu terasa. Jalanan tanah becek, rumah-rumah kayu yang reot, dan wajah-wajah warga yang suram seolah menegaskan satu hal. Desa itu sedang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap orang tahu penyebabnya, tapi jarang yang berani mengucapkannya dengan lantang. Semua berpusat pada satu nama, Juragan Waluyo. Ia adalah pemilik tanah terluas di desa. Sawahnya membentang sejauh mata memandang, ternaknya gemuk-gemuk, dan lumbung padinya tidak pernah kosong. Padahal, panen desa sering gagal karena hama dan cuaca buruk. Namun entah bagaimana, padi di sawah milik Juragan Waluyo selalu tumbuh subur. Beberapa orang pernah berani bersuara, menuding bahwa kekayaan itu bukan hasil kerja keras. Tapi mereka segera bungkam ketika ancaman datang tanpa diduga. Ada yang mendadak sakit parah, ada pula yang kehilangan anggota keluarga. Sejak itu, nama Waluyo hanya disebut dengan bisikan, seolah terlalu berat bila diucapkan di ruang terbuka. Malam adalah waktu paling menyeramkan. Warga desa biasa mengunci pintu rapat-rapat, bahkan menutup jendela dengan kain basah agar tak ada suara aneh masuk. Dari arah sawah, sering terdengar suara-suara gaib, tangisan, tawa cekikikan, bahkan panggilan samar menyebut nama orang-orang desa. Jangan pernah keluar kalau ada suara yang memanggil. Begitu pesan orang tua pada anak-anak mereka. Itu bukan manusia. Di atap-atap rumah, bayangan hitam kadang terlihat melayang, bergerak cepat seperti kabut pekat. Jika bayangan itu singgah di rumah tertentu, keesokan harinya pasti ada kabar buruk. Entah ada yang sakit mendadak, atau seseorang menghilang tanpa jejak. Semua orang percaya bahwa itu adalah bagian dari pesugihan Juragan Waluyo. Konon, setiap bulan ia harus menyerahkan tumbal manusia, agar kekayaannya tetap bertahan. Tidak ada yang tahu bagaimana ia memilih korban, tapi pola hilangnya orang selalu teratur, seakan mengikuti jadwal. Yuda, yang masih menyamar sebagai penjual siomay, memperhatikan semua ini dengan seksama. Dari pagi hingga siang ia berkeliling menjajakan dagangan, berbincang dengan warga, pura-pura tak tahu apa-apa. Namun dalam diam, ia mencatat nama-nama orang yang hilang, kapan terakhir mereka terlihat, dan di mana mereka tinggal. Anak tetanggaku Mas, baru 17 tahun.
Hilang setelah pamit pergi ke sawah, cerita seorang ibu dengan mata sembab ketika membeli siomay. Ada juga bapaknya Jono, yang katanya hilang waktu perjalanan pulang dari pasar, tambah bapak lain sambil menghela napas panjang. Yuda hanya mengangguk, pura-pura mendengarkan sebagai orang asing yang prihatin. Padahal, dalam hatinya ia semakin yakin bahwa semua ini bukan sekadar gosip. Ada sesuatu yang nyata mengikat desa itu dengan kekuatan gaib yang kejam. Menjelang malam, Yuda sengaja menahan langkah lebih lama di jalan desa. Ia ingin merasakan sendiri suasana yang selama ini hanya ia dengar dari cerita warga. Saat langit mulai gelap, suara jangkrik mendadak berhenti, digantikan dengan hembusan angin yang membawa aroma amis darah. Dari arah sawah terdengar suara lirih, seperti perempuan menangis. Semakin lama semakin jelas, hingga terdengar memanggil-manggil. "Mas, tolong, aku kedinginan." Yuda menatap tajam ke arah kegelapan sawah. Matanya menyipit, hatinya bergetar, tapi ia tidak bergeming. Ia tahu, suara itu bukan manusia. Itu hanyalah jelmaan jin pesugihan yang mencoba menyesatkan. Tiba-tiba, di atap salah satu rumah, bayangan hitam melintas cepat. Bentuknya tak jelas, hanya gumpalan gelap dengan mata merah menyala sesaat, lalu lenyap. Dari rumah itu terdengar jeritan seorang anak kecil, membuat seluruh warga panik. Pintu-pintu terbuka sebentar, lalu tertutup kembali lebih rapat. Tak ada yang berani keluar menolong. Semua gemetar di balik pintu, berdoa agar rumah mereka tidak menjadi sasaran berikutnya. Yuda menggenggam erat bagian gerobaknya. Ia ingin maju, tapi menahan diri. Waktunya belum tiba. Ia masih harus menyelidiki lebih dalam sebelum berhadapan langsung dengan makhluk itu. Dari kejauhan, rumah besar Juragan Waluyo tampak gelap, namun ada cahaya redup dari lumbung padinya. Aura hitam pekat menyelimuti sekelilingnya, seperti kabut yang tak bisa ditembus mata biasa. Yuda menatap ke arah itu, bibirnya bergetar melantunkan doa dalam hati. "Benar adanya," gumamnya lirih. "Sumber kegelapan ini ada di sana." Malam semakin larut, dan desa kembali tenggelam dalam ketakutan. Bagi warga, hari-hari berlalu dengan rasa was-was. Tidak ada yang tahu siapa lagi yang akan menjadi korban. Sementara itu, Yuda semakin yakin, tugasnya di desa itu jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Siang itu, matahari bersinar terik di atas desa. Yuda masih berkeliling dengan gerobak tuanya, memanggil dengan suara khas. "Siomay, panas, gurih, siomay." Anak-anak kecil yang biasanya hanya bisa makan singkong rebus atau jajanan pasar, kini berlarian menghampiri. Mereka tergiur oleh aroma siomay yang hangat, sesuatu yang jarang hadir di desa terpencil itu. Senyum Yuda selalu ramah. Tangannya cekatan menyiapkan siomay dengan saus kacang kental. Dari luar, ia terlihat tak lebih dari pedagang perantau biasa. Namun, ketika matahari condong ke barat dan suasana desa mulai lengang, barulah sisi lain dari Yuda tersingkap. Ia mendorong gerobaknya ke sebuah surau tua yang sudah lama tidak dipakai. Surau itu reot, kayunya dimakan rayap, atapnya bocor, dan jarang disentuh warga karena dianggap angker. Justru disitulah Yuda memilih beristirahat. Baginya, tempat itu tenang dan jauh dari pandangan orang. Setelah memastikan tak ada yang mengawasi, Yuda membuka sebuah laci tersembunyi di bagian bawah gerobaknya. Bunyi gesekan kayu terdengar lirih, lalu tampak ruang rahasia yang tak pernah dikira orang-orang. Di dalamnya tersimpan benda-benda yang tak lazim bagi seorang pedagang. Sebuah kitab wirid dengan sampul kulit kusam, berisi doa-doa khusus peninggalan seorang kiai sepuh, botol-botol kecil berisi air doa yang sudah didoakan dengan ayat-ayat tertentu, segenggam garam jimat,
yang dipercaya dapat melemahkan makhluk gaib ketika ditabur dan kain putih bertuliskan ayat suci, digulung rapi dan disimpan dalam tabung bambu. Yuda menatap benda-benda itu dengan khusyuk. Wajahnya berubah dari ramah menjadi serius. Sambil duduk bersila di lantai surau, ia membuka kitab wirid dan membaca doa dalam suara pelan. Setiap kalimat yang terucap seolah menggetarkan udara di sekitarnya. Kilas balik terlintas dalam benaknya, seorang kiai sepuh bernama Kiai M. Asum yang menugaskannya. Kiai itu adalah guru sekaligus orang yang paling ia hormati. Suatu malam, Kiai M. Asum memanggilnya dan berkata, "Pergilah ke desa pinggiran Tegal itu, nak. Mereka hidup dalam ketakutan karena seorang manusia tamak yang bersekutu dengan jin. Kau harus menyamar. Jangan biarkan mereka tahu siapa dirimu sebenarnya. Hanya dengan cara itu kau bisa mendekat dan menghancurkan ikatan gelapnya." Sejak itu, Yuda menerima misi ini dengan ikhlas. Ia memilih menyamar sebagai penjual siomay, karena dagangan keliling memberinya kesempatan masuk dari rumah ke rumah tanpa dicurigai. Sore menjelang malam, Yuda menutup kitab dan kembali menyembunyikan benda-benda itu di gerobak. Namun, rupanya gerak-geriknya tidak sepenuhnya luput dari perhatian. Seorang pemuda desa bernama Sardi, yang kebetulan sedang mencari kayu bakar di sekitar surau, tak sengaja mendengar bacaan wirid lirih dari dalam. Ia mendekat pelan, mencoba mengintip melalui celah dinding bambu. Matanya terbelalak saat melihat Yuda yang duduk khusyuk dengan kitab tua, bukan sekadar menyiapkan dagangan. "Lah, penjual siomay kok baca kitab aneh begitu?" gumamnya dalam hati. Sardi buru-buru lari, namun bayangan curiga mulai tumbuh di benaknya. Malam itu, ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada beberapa kawannya. "Aku lihat sendiri. Dia bukan pedagang biasa. Ada kitab, ada botol-botol kecil, kayak orang pintar mau ritual," katanya dengan suara pelan. Kabar itu mulai menyebar, meski masih berupa bisik-bisik. Warga mulai menaruh tanda tanya pada sosok penjual siomay yang baru datang itu. Ada yang khawatir, ada pula yang penasaran. Namun tak ada yang berani menanyai Yuda secara langsung. Di sisi lain, Yuda tetap menjalankan rutinitasnya. Malam itu, ketika desa kembali diliputi kegelapan, ia duduk di depan surau tua sambil menatap ke arah sawah. Angin membawa bau amis darah, suara lirih seperti tangisan terdengar samar. Yuda menggenggam tabung bambu berisi kain putih, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, kuatkanlah hamba. Waktunya sudah dekat. Aku harus siap berhadapan dengan apapun yang bersemayam di balik kekayaan itu." Dan dari kejauhan, di rumah besar Juragan Waluyo, lampu minyak di lumbung padi menyala redup. Bayangan hitam tampak melintas sesaat, seolah sedang mengawasi dari jauh. Yuda tahu, kehadirannya sudah mulai disadari oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup kencang, membawa aroma amis darah yang menusuk hidung. Warga desa sudah lama menutup pintu rumah mereka, menyalakan lampu minyak, dan bersembunyi di balik tirai. Suasana begitu hening hingga derik bambu dan suara anjing menggonggong dari kejauhan terdengar jelas. Yuda, yang biasanya menepi di surau tua, malam ini sengaja berjalan ke arah pematang sawah. Ia tahu dari pengamatan sebelumnya, tempat itu sering menjadi sumber suara-suara gaib yang mengganggu warga. Dengan hati-hati ia mendorong gerobaknya yang berderit lirih. Langkahnya berhenti ketika melihat kabut tipis menggantung di atas hamparan sawah. Dari tengah kabut, terdengar suara lirih seperti perempuan menangis. Suaranya begitu memilukan, memanggil-manggil. "Mas, tolong aku kedinginan, jangan tinggalkan aku di sini." Yuda berdiri tegak, matanya menajam ke arah gelap. Ia tahu, suara itu bukan manusia.
Itu adalah tipu daya jin pesugihan yang mencoba mengelabui siapapun yang mendengar. Namun suara itu begitu nyata, seolah benar-benar ada seseorang yang terjebak di tengah sawah. Tiba-tiba, ia melihat secari kain putih tergeletak di pematang. Kain itu berlumur darah kering. Yuda berjongkok, memungutnya dengan hati-hati. Dalam sekejap, hawa dingin menusuk tubuhnya. Pandangannya berkunang, dan ia mendengar bisikan di telinga. "Kau akan menjadi korban berikutnya." Yuda menghela napas dalam-dalam, lalu merapal doa. Ia menaburkan sedikit garam jimat dari saku bajunya ke tanah. Seketika hawa dingin itu memudar, dan bisikan pun menghilang. Namun, hatinya semakin yakin, tumbal manusia benar-benar dipersembahkan di sini. Dari kejauhan, terdengar langkah kecil tergesa-gesa. Seorang bocah laki-laki muncul, wajahnya pucat ketakutan. Ia adalah Arif, anak desa yang berusia sekitar 10 tahun. Bocah itu tampak seperti orang linglung, berjalan menuju arah suara tangisan tadi. "Arif, jangan ke sana," seru Yuda. Namun bocah itu seakan tidak mendengar. Matanya kosong, langkahnya mantap menuju kabut. Seolah ada yang memanggilnya dari dalam sawah. Yuda segera berlari, menarik tangan Arif sebelum ia benar-benar masuk ke tengah kabut. Begitu tersentuh, bocah itu menjerit keras. Tubuhnya kejang, bibirnya bergetar seolah melawan sesuatu yang menguasai dirinya. Yuda segera meraih botol kecil berisi air doa dari gerobak, lalu memercikannya ke wajah bocah itu sambil melantunkan ayat kursi. Arif terjatuh lemas. Seketika, kabut tipis di sawah berputar-putar, lalu lenyap bersama suara tangisan gaib. Angin malam yang tadinya begitu dingin pun mereda. Bocah itu mulai sadar, menangis ketakutan, dan memeluk Yuda erat-erat. "Om, ada yang manggil aku," suaranya kayak ibu. Yuda mengusap kepala bocah itu lembut. "Itu bukan ibumu, nak. Itu jin jahat. Kau harus hati-hati." Beberapa warga yang mendengar jeritan bocah tadi, akhirnya memberanikan diri keluar rumah. Mereka melihat Yuda berdiri di pematang sawah dengan Arif yang masih gemetar dalam pelukannya. "Ya Allah, itu anaknya Bu Siti," teriak seorang ibu. Ia segera berlari mendekat dan merengkuh Arif. Air matanya bercucuran sambil berterima kasih kepada Yuda. Malam itu, kabar penyelamatan bocah kecil dari cengkeraman makhluk gaib menyebar cepat. Warga mulai berbisik-bisik tentang penjual siomay yang ternyata mampu menolong dengan cara tak biasa. "Dia bukan orang sembarangan," kata seorang bapak dengan suara rendah. "Benar, aku lihat sendiri. Dia bacakan doa, bocah itu langsung sadar. Mungkin dia orang alim yang menyamar." Yuda mendengar semua bisikan itu, tapi ia hanya tersenyum samar. Ia tidak menjawab tuduhan atau pujian apapun. Baginya, ini hanyalah bagian dari tugas. Namun, di dalam hati ia tahu, kehadirannya sudah semakin mencolok. Jin pesugihan yang bersemayam di desa itu pasti menyadari aksinya malam ini. Dan Juragan Waluyo, cepat atau lambat, akan mencurigai si penjual siomay yang bukan sembarang pedagang. Sementara itu, dari arah rumah besar Juragan Waluyo, seekor burung hitam melayang di langit malam, mengitari sawah lalu menghilang di atas lumbung padi. Mata merahnya sempat berkilat, seolah mengirimkan pesan bahwa Yuda telah memasuki wilayah terlarang. Yuda menatap ke langit, menarik napas panjang. Pertanda ini jelas, aku semakin dekat dengan rahasia kelam desa ini. Aku harus bersiap. Malam semakin larut ketika Yuda memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Pertemuan dengan makhluk gaib di sawah dan penyelamatan Arif membuatnya yakin. Pusat kegelapan desa itu bukan sekadar di ladang-ladang atau jalan-jalan sepi, melainkan di tempat yang paling dijaga,
lumbung padi milik Juragan Waluyo. Rumah besar Juragan Waluyo berdiri megah di pinggir desa, temboknya tinggi, halamannya luas. Di belakang rumah itu terdapat sebuah lumbung padi berukuran besar, selalu tertutup rapat. Aneh rasanya, meski panen gagal dan banyak sawah warga gagal panen, lumbung itu tak pernah kosong. Setiap kali pintunya terbuka, selalu terlihat karung-karung berisi padi menggunung. Dengan langkah hati-hati, Yuda mendorong gerobaknya mendekati jalan belakang rumah itu. Ia memilih waktu ketika desa sudah sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang menemani. Gerobaknya berhenti di balik pohon randu besar, tempat yang cukup aman untuk bersembunyi. Ia berjalan kaki mendekat, menyusuri pagar kayu tua yang mengelilingi pekarangan belakang. Dari celah pagar, matanya menangkap cahaya redup lampu minyak yang menyala di depan lumbung. Ada sesajen di sana, kepala ayam hitam, kembang 7 rupa, dan kendi berisi cairan merah yang baunya menusuk. Yuda menghela napas panjang. Benar dugaan ini, tumbal darah. Ketika ia mencoba mendekat lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara berat dari dalam lumbung. Suara itu seperti berasal dari tenggorokan makhluk besar, bercampur antara erangan dan desisan. Nova Aal, saatnya Aa, kami minta nama A. Yuda terdiam, bulu kuduknya berdiri. Ia menyaksikan pintu lumbung bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Sekilas, ia melihat bayangan hitam besar bergerak di balik celah pintu. Matanya menyala merah menyilaukan. Yuda segera merapal doa dalam hati, namun ia tidak gegabah. Belum waktunya berhadapan langsung. Ia harus mengumpulkan bukti lebih kuat. Perlahan, ia mundur, lalu kembali ke gerobaknya. Namun, malam itu bukan tanpa kejutan. Saat hendak pergi, ia mendengar suara langkah berat dari arah pekarangan. Dari balik kegelapan, muncul sosok pria gempal dengan sarung terikat di pinggang. Wajahnya keras, matanya tajam. Ia adalah salah satu orang kepercayaan Juragan Waluyo, dikenal sebagai Kasman. "Hei, siapa di situ?" bentaknya. Yuda menunduk, berpura-pura sibuk mengutak-atik roda gerobaknya. "Saya, penjual siomay Pak. Roda gerobak saya macet." Kasman menyipitkan mata, menatap penuh curiga. "Malam-malam begini keluyuran? Jangan macam-macam di sekitar sini." Yuda tersenyum sopan. "Maaf Pak, saya cuma cari jalan pulang. Tidak tahu kalau ini sudah dekat rumah juragan." Kasman mendengus, lalu melangkah pergi, meski sorot matanya masih penuh kecurigaan. Yuda tahu, mulai malam itu, dirinya sudah masuk dalam perhatian orang-orang Juragan Waluyo. Setelah Kasman menghilang, Yuda kembali menatap lumbung padi itu dari kejauhan. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena semakin yakin bahwa inilah pusat ikatan gaib pesugihan. Ia menuliskan catatan kecil di buku saku. Lumbung penuh padi, pusat kekuatan. Ada suara jin minta tumbal. Sesajen darah segar. Juragan, penjaga perjanjian. Keesokan harinya, kabar tentang sesajen di lumbung sampai ke telinga warga. Ada yang mengaku pernah melihat orang-orang Waluyo membuang bangkai ayam hitam ke sungai. Ada pula yang mendengar suara tangisan dari arah lumbung setiap malam Jumat. Namun tak seorang pun berani menelusuri lebih jauh. Hanya Yuda yang benar-benar berani mengintai. Dan ia tahu, saatnya semakin dekat. Jika ia ingin memutus ikatan pesugihan itu, ia harus bersiap menghadapi kekuatan gaib yang bersemayam di dalam lumbung padi tersebut. Malam berikutnya, ia kembali ke surau tua. Di bawah cahaya lampu minyak, ia membuka kitab wirid. Suaranya tegas, bergetar namun penuh keyakinan. "Ya Allah, aku mohon kekuatan MU.
Besok atau lusa, pertarungan itu akan dimulai. Jangan biarkan hamba MU gentar menghadapi jin yang menzalimi hamba-hamba lain. Dan seakan menjawab doa itu, angin malam bertiup kencang, membuat dinding surau reot berderak. Dari kejauhan, burung gagak terbang melintas, suaranya nyaring menandai sebuah pertanda. Malam keramat akan segera tiba. Malam Jumat Kliwon tiba, malam yang sejak lama diakini sebagai puncak kekuatan gaib di desa itu. Angin bertiup kencang dari arah sawah, membawa bau amis darah yang menusuk hidung. Anjing-anjing menyalak tanpa henti, dan beberapa warga memilih mengurung diri di dalam rumah, mematikan lampu, berharap terhindar dari mara bahaya. Yuda menatap langit gelap dari balik surau tua. Ia sudah bersiap. Kitab wirid, garam jimat, dan botol kecil berisi air doa tersimpan rapi di dalam gerobak siomainya. Malam ini, ia tahu, bukan sekadar malam pengintaian. Malam ini ia akan berhadapan langsung dengan pusat kegelapan, jin pesugihan Juragan Waluyo. Ia melangkah perlahan, mendorong gerobaknya menuju rumah besar di pinggir desa. Suasana di sekitar rumah itu berbeda dari biasanya. Lampu-lampu minyak menyala terang, seakan ada pesta. Dari dalam terdengar suara gamelan samar, tapi iramanya ganjil, bukan gending biasa, melainkan lantunan mistis yang menusuk telinga. Di halaman belakang, lumbung padi tampak hidup. Pintu kayunya bergetar pelan, cahaya merah samar keluar dari celah-celah. Sesajen sudah tersusun lengkap. Kepala kambing, kemenyan yang mengepul pekat, serta kendi berisi darah segar. Juragan Waluyo berdiri di depan lumbung, mengenakan kain hitam dengan ikat kepala merah. Di sampingnya, Kasman dan beberapa orang kepercayaannya berjaga, wajah mereka tegang, tapi penuh keyakinan. Juragan mengangkat tangannya ke udara, suaranya berat, penuh mantra. Wahai penjaga kekayaanku, terimalah tumbal ini. Ikatan kita tak akan putus selama aku memberi darah untukmu. Saat itu, pintu lumbung berderak terbuka. Dari dalam, angin dingin menyembur keluar, membuat pohon-pohon di sekitar bergetar. Mata merah besar muncul di balik kegelapan, diikuti suara desisan panjang. Wujud hitam raksasa, mirip gabungan antara ular dan manusia, perlahan muncul. Tubuhnya bersisik hitam legam, giginya tajam berkilat. Warga yang mengintip dari kejauhan menutup mulut agar tidak berteriak. Mereka akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri, pesugihan jin itu nyata. Yuda tak bisa menunggu lagi. Ia mendorong gerobaknya ke depan, membuat suara roda berdecit keras. Semua kepala menoleh. Siomai, siomai malam-malam, serunya dengan nada yang sengaja mengejek. Juragan Waluyo terperanjat, wajahnya memerah. Kau? Penjual siomai keparat. Siapa sebenarnya kau? Yuda tersenyum tipis, lalu membuka penutup gerobaknya. Alih-alih adonan siomai, terlihat kitab wirid yang bersinar samar, garam putih yang berkilauan, dan botol kecil berisi air doa. Aku bukan sekadar penjual siomai, ucap Yuda lantang. Aku datang untuk memutus perjanjian haram ini, demi menyelamatkan desa. Kasman maju dengan parang di tangan. Kurang ajar. Berani kau melawan juragan. Namun, sebelum Kasman sempat menyerang, Yuda mencipratkan air doa ke arahnya. Teriakan melengking keluar dari mulut Kasman, tubuhnya terhuyung lalu jatuh pingsan. Orang-orang lain yang melihat kejadian itu segera mundur, ketakutan. Juragan Waluyo panik, tapi segera berusaha menutupinya. Ia merapat ke jin hitam itu, berlutut. Tuan, hamba akan melawan untukmu. Beri aku kekuatan. Jin itu menggeram, lalu mengulurkan lidah panjang bercabang yang meneteskan cairan hitam ke tanah. Dari cairan itu,
Muncul makhluk-makhluk kecil berbentuk bayangan hitam, berlari cepat ke arah Yuda. Yuda segera merapal wirid, lalu menaburkan garam jimat ke tanah. Bayangan-bayangan itu berteriak kesakitan begitu menyentuhnya, lalu lenyap seperti asap tersapu angin. Pertarungan makin sengit. Juragan Waluyo memanggil kekuatan gaib dengan mantra, sementara Yuda terus membalas dengan doa. Cahaya putih dari kitab wirid beradu dengan cahaya merah dari jin pesugihan. Langit malam seakan terbelah oleh kilatan energi gaib. Suara gamelan dari dalam rumah tiba-tiba berhenti, digantikan suara tangisan perempuan. Yuda melirik, melihat sesosok bayangan wanita bergaun putih muncul di samping lumbung. Ia sadar, itu adalah salah satu tumbal yang jiwanya terikat dalam perjanjian. "Selamatkan kami," suara itu lirih, hampir tak terdengar. Yuda menggenggam botol air doa, lalu memercikannya ke arah bayangan itu. Seketika, jeritan panjang terdengar, dan sosok wanita itu berubah menjadi cahaya putih yang melesat ke langit, bebas dari ikatan gaib. Jin pesugihan meraung marah. Tubuhnya membesar, matanya menyala lebih terang. Ia menyerang Yuda dengan hempasan angin kuat yang membuat pohon-pohon tumbang. Yuda hampir terjatuh. Namun ia menancapkan tongkat kecil berisi doa ke tanah. Dari tongkat itu, cahaya putih melingkar, melindunginya dari serangan. "Waluyo," teriak Yuda dengan lantang. "Ikatanmu dengan jin ini bisa diputus jika kau bertobat. Hentikan semua ini sebelum terlambat." Namun, Juragan Waluyo tertawa histeris. "Bodoh. Kekayaan ini sudah milikku. Aku tidak akan melepaskannya, meski harus menyerahkan seluruh desa." Yuda menggertakkan gigi. Ia sadar, Waluyo sudah sepenuhnya dikuasai nafsu dan tipu daya jin. Maka, satu-satunya jalan adalah menghancurkan perjanjian itu langsung dari sumbernya, lumbung padi. Dengan sisa tenaga, ia meraih kitab wirid dan membaca doa pemutus ikatan dengan suara yang semakin keras. Cahaya putih menyelubungi gerobaknya, lalu merambat ke arah lumbung. Sesajen di depan pintu terbakar, kendi darah pecah, dan api biru menjilat udara. Jin pesugihan menjerit kesakitan, tubuhnya bergetar, mulai melemah. Juragan Waluyo jatuh tersungkur, wajahnya pucat pasi. Namun, ini belum berakhir. Yuda tahu, jin itu akan mengamuk habis-habisan sebelum benar-benar lenyap. Malam keramat itu berubah menjadi medan pertempuran gaib, dengan nasib seluruh desa dipertaruhkan. Langit malam di desa itu seolah runtuh. Awan pekat menutup bulan, angin berputar seperti pusaran, dan suara lolongan panjang menggema dari arah sawah. Lumbung padi bergetar hebat, seakan-akan hancur dari dalam. Jin pesugihan yang bersemayam di sana meraung keras. Tubuhnya semakin besar hingga menembus atap lumbung. Sisiknya berkilat merah, matanya menyala laksana bara neraka. Juragan Waluyo terkapar di tanah, wajahnya pucat, namun matanya masih penuh keinginan rakus. Ia merangkak, berusaha mendekati jin itu. "Tuanku, jangan tinggalkan aku. Aku masih punya tumbal, aku masih sanggup memberi darah." Suara jin menggelegar, bercampur antara amarah dan kesakitan. "Kau lemah Waluyo. Kau biarkan orang asing ini merusak perjanjian kita." Yuda berdiri tegak, kitab wirid di tangannya bersinar terang. Garam jimat tersisa separuh, dan air doa tinggal sedikit, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Ia tahu, inilah puncak pertarungan. Jika ia gagal, bukan hanya dirinya, seluruh desa akan jatuh dalam cengkeraman kegelapan. Dengan lantang ia membaca doa pemutus ikatan, suaranya menggetarkan udara. "Ya Allah, Robbul Alamin, hamba memohon kuasa MU untuk memutus segala ikatan setan yang menzalimi hamba-hamba MU."
Cahaya putih keluar dari kitab, menyapu halaman rumah Waluyo. Bayangan-bayangan hitam yang berkeliaran meraung lalu menghilang. Warga yang bersembunyi di balik rumah-rumah berani mengintip, melihat kilatan cahaya itu seperti cahaya fajar yang menyibak kegelapan. Juragan Waluyo berteriak panik. Tidak, aku tidak akan biarkan. Aku lebih baik mati daripada kehilangan segalanya. Dengan tangan gemetar, ia meraih pisau sesajen, lalu menyayat telapak tangannya. Darah segar menetes ke tanah, berusaha memperkuat ikatan dengan jin. Jin itu menyambar darah itu dengan lidah bercabangnya, tubuhnya bergetar, seakan mendapat kekuatan baru. Darah, ini yang kubutuhkan. Yuda tak tinggal diam. Ia membuka botol terakhir air doa dan mencipratkannya ke arah tanah tempat darah jatuh. Seketika, tanah itu mengepul, bau harum bunga bercampur kemenyan terbakar, dan aliran darah terhenti. Jin meraung kesakitan, tubuhnya menggelepar. Waluyo, kau telah gagal memenuhi perjanjianmu. Suara jin itu menggema, membuat bumi bergetar. Juragan Waluyo menjerit, wajahnya penuh keputusasaan. Tidak, jangan tinggalkan aku. Semua ini demi kekayaan, demi kehormatanku. Namun, tubuh jin itu mulai retak, mengeluarkan cahaya merah menyilaukan. Ia mengamuk, menghantam lumbung padi hingga kayunya pecah berantakan. Padi-padi tumpah ke tanah, berubah menjadi abu hitam yang terbawa angin. Yuda memanfaatkan saat itu. Ia menancapkan tongkat doa di tengah pekarangan, lalu menaburkan sisa garam jimat mengelilinginya. Dengan sekuat tenaga, ia merapal doa terakhir. Dengan nama Allah, yang tiada sekutu baginya, aku putuskan ikatan ini. Wahai makhluk gaib, kembalilah ke tempatmu, jangan lagi kau menzolimi manusia. Cahaya putih menyembur dari lingkaran garam, menyelimuti tubuh jin. Jeritan panjang keluar, telinga warga berdengung. Tubuh raksasa itu mengecil perlahan, berubah menjadi asap pekat yang terhisap ke dalam tanah, lalu hilang seketika. Keheningan tercipta. Hanya suara napas terengah Yuda yang terdengar. Juragan Waluyo masih di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Matanya kosong, wajahnya penuh ketakutan. Tidak, kekayaanku, padi-padi, semua hilang. Yuda mendekatinya dengan langkah berat. Waluyo, semua yang kau miliki hanyalah titipan. Kau menjual jiwa demi harta, dan lihatlah, tak ada yang tersisa kecuali penyesalan. Warga mulai berdatangan, pelan-pelan memberanikan diri setelah menyaksikan semuanya. Mereka menatap Juragan Waluyo dengan campuran marah dan ngeri. Beberapa menangis, mengingat keluarga mereka yang hilang sebagai tumbal. Seorang lelaki tua maju, menuding Waluyo. Selama ini kami tunduk karena takut. Tapi sekarang, jinmu sudah binasa. Kau harus bertanggung jawab atas semua darah yang kau korbankan. Juragan Waluyo hanya menangis. Tubuhnya lunglai, seakan seluruh kekuatannya lenyap bersama pesugihannya. Ia digiring warga ke balai desa, sementara rumah besar dan lumbung padinya dibiarkan terbengkalai. Yuda menatap langit yang mulai terang. Fajar menyingsing, sinarnya memantul pada wajah-wajah warga yang lega sekaligus masih diliputi duka. Seorang ibu menghampirinya, air mata berlinang. Ustadz, terima kasih. Kalau bukan karena panjenengan, mungkin desa ini sudah habis ditelan jin. Yuda tersenyum tipis. Saya hanya perantara. Yang menolong kita semua adalah Allah. Gerobak siomainya masih berdiri di pinggir jalan. Kini, ia mendorongnya kembali, bukan untuk berjualan, melainkan sebagai tanda bahwa misinya di desa itu sudah selesai. Namun dalam hatinya, ia tahu, masih banyak desa lain yang mungkin terikat dengan kegelapan serupa.
Sebelum meninggalkan desa, Yuda berhenti sejenak di surau tua. Ia duduk, membuka kitab wirid, dan berdoa singkat. Ya Allah, semoga desa ini Engkau lindungi seterusnya. Jadikan peristiwa ini pelajaran, agar manusia tak lagi tergoda jalan hitam. Angin pagi berhembus lembut, membawa bau padi segar dari sawah yang mulai tumbuh kembali. Desa yang dulu dicekam ketakutan kini mulai menatap harapan baru. Dan di jalan sepi itu, suara roda gerobak kembali terdengar. Siomay, siomay. Namun kali ini, bukan sekadar teriakan penjual, melainkan tanda hadirnya seorang pejuang yang membawa cahaya ke tengah kegelapan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bisyawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.